Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja kita haturkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita dapat berdiri, dapat bertemu kembali walaupun dalam kondisi virtual di dalam masa pandemi ini. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Pada pekan ini kita akan memulai materi kita, mata kuliah kita, yakni manajemen keuangan. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Apa sih yang teman-teman tahu mengenai manajemen keuangan? Seberapa pentingkah kita belajar manajemen keuangan ini? Kemudian buat apa kita belajar manajemen keuangan ini? Mungkin ada teman-teman yang memiliki background di luar akuntansi atau keuangan yang lain, mungkin merasa keberatan ataupun merasa, aduh saya sulit untuk belajar manajemen keuangan ini, aduh saya tidak bisa berhubungan dengan angka-angka, apalagi dengan laporan keuangan angka yang miliar-miliaran, triliun-triliun. Itu teman-teman ada yang merasa kesulitan di situ. Ada teman-teman mungkin tadi ada penting nggak kita belajar? Penting nggak kita belajar manajemen keuangan ini? Untuk itu, marilah kita simak video singkat berikut ini. Tips memulai manajemen keuangan pribadi dengan baik. Uang lo habis terus setiap bulan, gak bisa nabung, atau ngerasa bahwa kebutuhan sekarang itu makin lama makin berat. Tonton video ini sampai habis. Di video ini gue bakal bahas tentang gimana caranya memulai untuk memanage keuangan pribadi lo dengan baik. Mengutip dari Bank of America, sebenarnya ada 3 cara utama yang bisa lo lakukan untuk memulai memanage keuangan pribadi dengan baik. Yang pertama adalah budgeting, yang kedua adalah punya tabungan, baik jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang ketiga adalah bebaskan diri dari utang. Pertama, budgeting atau ngatur anggaran. Mungkin terkesan receh, kayak ya karena namanya budgeting itu intinya adalah lo ngatur dan nyatet anggaran lo gitu. Udah sesimpel itu. Tapi sayangnya dikit banget nih yang ngelakuin budgeting ini, dan buat lo yang mungkin belum ngelakuin ini, besar kemungkinan lo gak tahu spending atau pengeluaran sebulan lo itu banyaknya habis buat apa. Karena kadang uang yang kita keluarin itu gak kerasa aja gitu, tiba-tiba habis. Kayak gue sendiri nih, pas pertama kali mulai analisis budget gue selama sebulan, setelah dilihat-lihat ternyata biaya untuk parkir, bensin, makan sehari-hari itu bisa membludak kalau emang gak kita atur. Dulu juga gue tuh punya hobi nongkrong dan ngopi, dan tiap ngopi gue pasti ngabisin 30 sampai 50 ribu setiap ngopi. Ya gak kerasa lah ya ngeluarin uang segitu di Jakarta. Tapi pas gue jumlahin, ternyata biaya ngopi itu bisa jadi lebih mahal daripada biaya makan gue gitu. Dan gue baru sadar hal itu ketika gue pertama kali ngatur budget. Makanya kalau lo belum pernah bikin nih budgeting dan nganalisis budget lo selama sebulan, gue saranin lo lakukan sekarang. Karena sekali lagi, besar banget kemungkinan lo gak tahu uang lo tiap bulannya itu ngalir kemana. Entah mungkin ngalir ke rokok gitu, atau buat makanan ringan, atau apapun itu yang tanpa sadar, kecil-kecil tapi ternyata biayanya membludak. Jadi PR pertama buat lo adalah menganalisis budgetnya dan bikin budget. Yang kedua, punya tabungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lo tau gak sih kalau misalnya di tahun 2017, Go Banking Rates, sebuah lembaga di Amerika membuat penelitian. Mereka bikin survei dan ternyata ada 41% millennials yang gak punya tabungan cadangan sama sekali. Jadi mereka ini hidup dari paycheck to paycheck aja gitu, dari gaji doang, dan gajinya itu langsung habis selama sebulan, gak ada yang ditabung.
kalau lo juga kayak gitu, gue gak kebayang nih kalau misalkan tiba-tiba lo sakit atau misalkan lo tiba-tiba gak kerja lagi, ya uangnya dari mana gitu loh untuk bayar biaya hidup. Makanya kalau belum punya tabungan, mendingan dari sekarang lo mulai rencanain gimana nabung mulai bulan depan. Kalau lo bingung mau nabung sampai berapa, nabung aja sampai jumlahnya itu 3 kali dari biaya hidup lo setiap bulannya. Ini namanya dana darurat. Biar lo bisa tenang kalau misalkan ada apa-apa. Anggap aja tabungan lo itu sebagai dana yang bisa dipakai kapan aja, tapi pas lagi emergensi doang. Nah, habis punya dana darurat, lo bisa mulai rencanain juga nih tabungan jangka panjang. Buat apa? Banyak, misal buat keperluan pensiun, nikah, beli rumah, mobil, atau hal-hal lain yang sebenarnya lo pengen beli atau lo siapin buat nanti. Yang ketiga, bebaskan diri dari utang. Kalau yang ini udah jelas kali ya. Selama lo punya utang, ya lo akan punya beban lain selain biaya hidup lo. Dan ini pastinya bakal bikin kita stres. Bisa jadi juga punya utang ini bikin kita jadi pengen ngutang terus-terusan. Dan akhirnya jadi siklus. Habis lo ngutang, lo gak bisa bayar. Habis itu lo ngutang lagi ke orang buat bayar. Dan lo gak bisa bayar lagi, terus lo ngutang lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah 3 hal yang menurut gue penting untuk memulai manajemen keuangan pribadi dengan baik. Nah, terkait dengan prioritasnya, lo tentuin aja berdasarkan kondisi keuangan lo saat ini. Kayak, kalau misalkan lo ngerasa kalau lo harus lunasin utang dulu sebelum nabung, ya silahkan lunasi dulu. Atau kalau misalnya sebaliknya, misal lo ngerasa ternyata lebih urgent nih buat nabung dulu, ya sesuaiin aja dengan kebutuhan lo gitu. Lo nabung dulu atau gimana gitu. Kayak gitu. Jadi fleksibel, tapi 3 hal ini sebenarnya adalah kuncinya. Untuk prioritasnya lo bisa sesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari lo dan tujuan jangka panjang lo juga. Oke, mungkin sekian video dari gua. Jangan lupa Oke, nah teman-teman sudah lihat video tadi. Jawabannya gimana? Penting atau tidak? Paling tidak, itu untuk diri kita pribadi itu sangatlah penting agar kita tidak menjadi orang yang boros. Itu orang boros itu temannya setan. Nah, paling tidak kita tidak jadi temannya setan. Apalagi kita bisa memilih uang kita, gaji kita mungkin banyak, tapi habis. Bahkan itu rahasia kita harus minta kepada orang lain, ke orang tua, itu sungguh sangat malu. Kita sudah besar, tapi masih meminta kepada orang tua, itu kalau bisa hindari. Inilah pentingnya diri kita. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah teman-teman sudah merasa tercerahkan dengan video ini, kita belajar ini? Pentingnya kita belajar manajemen keuangan itu paling tidak untuk diri kita sendiri, agar kita tidak terlilit utang. Sebagaimana yang video tadi, 41% milenial di USA atau United States of America, berdasarkan penelitian itu tidak memiliki tabungan, hidupnya dari gaji dan ke gaji. Nah, kalau gajinya cukup, mereka pakai dolar pun tidak cukup. Apalagi nilai kita rupiah yang lebih rendah saat ini, rupiah lagi posisi rendah. Nah, paling tidak kita bisa memanage keuangan kita. Demikian dari saya, agar kita memahami bahwa materi kita, mata kuliah kita pada hari ini adalah mata kuliah yang penting untuk diri kita pribadi, keluarga, masyarakat, ataupun kehidupan yang lebih luas lagi. Demikian dari saya. Segala kesalahan datang dari saya pribadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan japri atau handphone saya, ataupun bisa tulis di komen bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi